Begitu suara itu turun, Putri Wenxing juga masuk. Melihat ruang ajaib ini, Putri Wenxing sedikit tersanjung. Bagaimanapun, yang di depan saya ini adalah pohon suci kembang sepatu yang telah selamat dari pahlawan yang tak terhitung jumlahnya dan tidak pernah jatuh. Halo, Senior Fuso. Putri Wenqing berperilaku sangat baik saat ini, dan setelah hadiah Yingying, dia bersembunyi di belakang Qin Yichen. Tetapi berdiri di belakang Qin Yichen tidak berarti bahwa dia adalah istri kecil seperti itu. Setelah menyadari bahwa Fusang tidak lagi memandangnya, Putri Wenqing tidak bisa menahan diri untuk tidak meraih borgol Qin Yichen. Kayu dan kayu, kekacauan benar-benar menakjubkan. Saya ada di sana, dan saya melihatnya. Qin Yichen tidak bisa menahan diri, diam-diam mentransmisikan suaranya, ya. Saya melihatnya persis sama, dan melempar saya. Apakah Anda melihat diri Anda juga? Pasangan yang menemukan dunia baru adalah kata-kata manis. Tetapi ketika Putri Wenqing hendak berbicara, senyumnya sedikit kaku. Tapi segera, senyum Putri Wenqing kembali. Karena punggungnya menghadap, Qin Yichen tidak menyadari ketidakwajaran senyuman itu. Ya, kamu bilang aku dalam kekacauan itu sempurna. Bukankah dia Raja Mata Air Kuning? Aku juga bertanya-tanya, mari dengarkan dulu apa yang dikatakan Fusang San. Qin Yichen mendesis, dan Putri Wenqing berhenti berbicara. Adapun pohon suci kembang sepatu, tampaknya setelah cinta pasangan itu berlalu, dia berkata dengan acuh tak acuh, kalian semua telah memasuki Laut Chaos. Pernahkah Anda melihat keberadaan di dalamnya? Lihat dengan jelas. Kekacauan memang ajaib. Yao Yuekong tersenyum dan mengangguk, jika tidak hanya berkeliaran dalam kekacauan sejenak, saya benar-benar ingin melihat dari diri itu, seberapa banyak Daum Yao masih harus meningkat. Qin Yichen juga penuh keraguan. Apakah itu benar-benar Raja Dewa Huang Quan? Atau, ada hal lain di dunia yang dapat membuat orang menganggap diri mereka sebagai makhluk? Atau, apa yang kita lihat sendiri adalah makhluk dalam kekacauan? Yao Yuekong tertegun, lalu mengangguk setuju. Mungkin, tapi kemungkinan Huang Quan God King seharusnya tidak besar. Jika Raja Dewa Huang Quan memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui kekacauan, dia tidak perlu menunggu leluhur kulit hitam terluka sebelum dia datang untuk menghancurkan neraka. Kedua Kaisar Zong nantian saling memandang, tetapi mereka juga membuka mata. Dalam kekacauan itu, mereka juga memiliki masing-masing yang persis sama. Selain itu, dikatakan bahwa ketiga Qin Yichen terlempar ke darat oleh keberadaan itu. Pada saat ini, Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat pohon suci Fusang. Dia merasa bahwa yang terakhir harus memberitahu Xin Mi untuk memberitahunya. Senior, apakah itu benar-benar ada dalam kekacauan? Apa itu? Apakah mereka makhluk? Pernahkah Anda melihat mereka sebelumnya? Tanpa diduga, pohon keramat kembang sepatu itu hanya menggelengkan kepalanya perlahan. Dengan nada kalem, ini tidak penting. Yang penting kau akhirnya memasuki kekacauan. Aku akhirnya memasuki kekacauan? Tanda seru. Qin Yichen tercengang. Bagaimana perasaannya bahwa nenek moyang Fusang sepertinya sudah lama menantikan hari ini? Saya diserang dan jatuh ke Laut Chaos. Apakah hal semacam ini layak untuk dinantikan? Qin Yichen masih ingin mengajukan lebih banyak pertanyaan, tetapi leluhur Fusang sepertinya telah mengatakan ini, dan dia tidak ingin menyebutkan satu kalimat lagi. Nenek moyang Fusang perlahan mengangkat telapak tangannya dan mengeluarkan bola ringan. Hal ini dia. Kelompok cahaya bersinar dan cahaya lembut sebelum Qin Yichen bisa melihat lebih dekat. Dia melihat kelompok cahaya terbang dari telapak tangan leluhur Fusang dan langsung tenggelam di tengah alisnya. Dia belum melihatnya dengan jelas. Dan yang paling mengejutkan Qin Yichen adalah dia bisa merasakan bola cahaya di tengah dahinya. Namun, tidak peduli bagaimana dia melihat ke dalam dirinya, dia tidak bisa melihat dengan tepat apa yang tersembunyi di dalam kelompok cahaya. Hanya ada sekelompok cahaya, seperti kekacauan, dan selain gelap gulita, tidak ada makhluk hidup yang dapat melihat apapun. Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Senior, apa ini? Nenek moyang Fusang hanya menggelengkan kepalanya perlahan. Jangan bilang, jangan tanya. Qin Yichen ingin berkata, Senior, ekspresi misterius dan tak terduga hanya akan membuat orang semakin penasaran. Oke. Senior, apa gunanya benda ini? Jangan bilang, jangan tanya. Senior, lalu, apakah ini diberikan kepadamu? Atau apakah kamu memberikannya padaku? Qin Yichen sangat penasaran. Bagaimanapun, dia adalah keturunan dari naga sejati, dan mungkin itu adalah peninggalan nenek moyang dari leluhur Fusang. Namun nenek moyang Fusang seakan terkurung ruang dan waktu, hanya mengulang kalimat itu. Jangan diucapkan, tidak perlu ditanyakan. Senior, kamu bukan ayah mertuaku, dan ini bukan pertemuan pengadilan surgawi. Ketika Putri Wenqing mendengar kata-kata itu, dia menepuk Qin Yichen di belakang kepalanya, tetapi kemudian dia juga berdiri, tertawa dan memohon. Senior, bicarakan saja. Aku tahu bahwa hal yang kamu serahkan kepada Wood pasti misterius, dan pasti memiliki banyak latar belakang, tapi juga terlalu misterius. Setidaknya, Anda harus memberitahu kami untuk apa benda ini bisa digunakan.
Anda tidak bisa memasukkan semuanya ke dalam kepala kayu. Bai Guanxing tampaknya mengetahui sesuatu, atau yang paling dia ketahui tentang kekacauan dan segalanya tentang hari ini. Bai Guanxing mendongak dan berkata, Senior Fusang tidak bisa menyakiti saudara Feng. Aku tahu. Putri Wenxing mungkin tidak memikirkannya sendiri. Reaksi pertamanya ketika dia melihat kelompok cahaya misterius itu tidak akan membahayakan kayu. Bukan. Apakah dia menikah sebagai istri jenderal? Putri Wenxing tidak bisa menahan bertingkah seperti bayi kepada Senior Fusang. Senior, Anda hanya mengungkapkan sedikit saja. Nenek moyang Fusang dipegang oleh Putri Wenxing. Tetapi tidak peduli bagaimana yang terakhir bergetar, tubuhnya tetap tidak bergerak. Nenek moyang Fusang terdiam untuk waktu yang lama dan menatap Qin Yichen untuk waktu yang lama. Tampaknya dia dengan hati-hati berkata, ketika Anda kembali ke kekacauan, Anda akan tahu. Kembali ke kekacauan? Tanda seru. Namun, leluhur Fusang tampaknya sangat halus, seperti yang dimohonkan Putri Wenxing. Dia hanya mengungkapkan beberapa hal, tetapi kehilangan ini membuat Qin Yichen ketakutan. Senior, apa maksudmu? Denganku di masa depan, apakah aku akan terjun ke dalam kekacauan? Qin Yichen tercengang. Dia percaya pada kekuatan leluhur Fusang, dan dia tidak memiliki masalah dengan wawasan masa depan. Tapi jatuh ke dalam kekacauan lagi. Bukan hal yang baik untuk jatuh ke lautan kekacauan. Lain kali, siapa yang bisa menjamin bahwa akan ada orang yang sama yang akan membuangnya? Putri Wenqing juga tercengang, tetapi kemudian menatap Qin Yichen dengan curiga, dan kemudian mencubit telinga Qin Yichen lagi. Aku tahu cepat atau lambat kamu akan mempelajari kayu yang buruk. Qin Yichen, yang sudah bingung, tiba-tiba menjadi lebih berantakan. Tidak, apa hubungannya dengan studi burukku? Putri Wenxing menatap leluhur Fusang dengan serius. Senior, apakah menurutmu kayu buruk ini akan datang dalam kelompok istri dan selir, dan aku menendang mereka ke laut kekacauan? Lubang otakmu lebih mengerikan dari kekacauan, Madam. Qin Yichen ingin menangis tanpa air mata, tetapi dia memikirkan leluhur Fusang yang tidak dapat diprediksi, dan kemudian melihat postur Putri Wenxing bahwa dia harus melakukan apa yang dia katakan, dan Qian Sui di sebelahnya. Ini menyebabkan Qin Yichen memiliki keraguan diri. Bukankah itu dikatakan oleh Putri Wenxing,